Hai good people, selamat datang di Gerai Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Banyak masyarakat di tanah air yang masih awam mengenai apa itu saham. Saham sendiri merupakan salah satu instrumen investasi. Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal dari suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan A menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir apa itu saham? Apa keuntungan memiliki saham? Apa resiko memiliki saham? Apa tujuan investasi saham? Apa saja jenis saham? Apa perbedaan investasi dan trading? Bagaimana cara kerja saham? Dan bagaimana cara membeli saham? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas semua itu bersama-sama. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Apa itu saham? Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau juga perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau juga hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau lebih dikenal dengan RUPS. Di pasar sekunder atau bursa atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut dan lebih dikenal dengan istilah supply dan juga demand. Permintaan dan penawaran atas suatu saham dipengaruhi banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik, berhubungan dengan saham tersebut atau kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut berada, maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan juga politik. Selanjutnya, apa itu keuntungan memiliki saham? Yang pertama, pastinya kita akan mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, pastinya capital gain. Capital gain merupakan keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan via bursa. Selanjutnya, apa resiko memiliki saham? Yang pertama, pastinya tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagikan dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tersebut tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki tadi lebih rendah dari harga beli sebelumnya. Yang ketiga, resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi ada aktiva yang tersisa, maka para pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Selanjutnya, apa tujuan investasi saham? Tujuan tiap orang ketika menanamkan modal pada perusahaan biasanya berbeda-beda sesuai dengan target yang ingin mereka capai. Nah, tujuan investasi saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan aset karena modal yang kita setorkan akan dikelola perusahaan sehingga memungkinkan untuk terus berkembang. Yang kedua,
menyiapkan dana untuk tujuan tertentu di masa depan kelak. Yang ketiga, mencari penghasilan jangka panjang. Dan yang keempat, modal pengembangan usaha. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis investasi saham? Pembagian jenis investasi saham didasarkan pada sektor bisnis suatu badan usaha. Sejauh ini, Bursa Efek Indonesia telah mencatat setidaknya terdapat 711 perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya. Secara umum, mereka terbagi menjadi 9 sektor. Apa saja? Berikut ulasannya. Yang pertama, mining. Yang kedua, chemical and basic industry. Yang ketiga, agrikultur. Yang keempat, miscellaneous industry. Yang kelima, property, real estate, dan building construction. Yang keenam, consumer good industry. Yang ketujuh, finance, infrastruktur, utility and transportation. Yang kesembilan, trade, service, dan juga investment. Selain itu, jenis investasi saham dibagi dalam kategori biasa dan preferred. Pada saham biasa, Anda akan memegang kepemilikan atas perusahaan yang dinyatakan dalam lembaran surat berharga. Adapun investasi saham preferred memberikan kedudukan prioritas yang dimiliki pemegangnya dalam hal pembagian dividen. Selain itu, Anda juga berkesempatan mendapat hak terkait penentuan kebijakan perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara investasi saham? Salah satu kelemahan investasi saham adalah resiko yang tergolong tinggi. Hal ini selaras dengan besarnya potensi keuntungan apabila bisnis berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mempelajari cara kerja instrumen ini guna meminimalisir kerugian. Ketika Anda berinvestasi, maka Anda merupakan pemilik dari sebagian perusahaan. Misalnya, terdapat 10.000 lembar saham terbuka untuk publik. Jika memiliki sebanyak 1.000, maka Anda merupakan pemilik 10% dari saham tersebut. Setelah itu, dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola bisnis. Nah, dari sinilah sumber profit bagi investor. Adapun keuntungan yang dapat Anda peroleh dari investasi saham adalah berupa capital gain dan juga dividen. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan juga harga beli saham akibat fluktuasi pasar. Sedangkan dividen merupakan pembagian laba sesuai dengan kuitas kepemilikan saham. Nominal keduanya selalu naik turun tergantung dengan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara membeli saham? Investor dapat membeli saham suatu emiten di pasar modal melalui dua cara. Yang pertama, membeli di pasar perdana, yaitu pada saat saham ditawarkan pertama kalinya kepada masyarakat atau juga investor, atau yang lazim disebut sebagai penawaran umum saham perdana atau IPO atau juga go public. Yang kedua, membeli di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang dimiliki investor lainnya melalui perusahaan efek atau broker atau juga sekuritas yang menjadi anggota bursa. Hanya perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang dapat melakukan jual beli saham melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau Jakarta Automated Trading System (JATS). Bagaimana cara investor dapat membeli saham melalui perusahaan efek? Investor dapat membeli saham melalui perusahaan efek dengan cara membuka rekening pada perusahaan efek dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP yang berlaku, bisa juga paspor atau juga SIM. Yang kedua, mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan efek dan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah atau Know Your Client Principle. Ketentuan tersebut termasuk menyampaikan NPWP atau juga nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, membuka rekening di bank sesuai ketentuan perusahaan efek yang bersangkutan dan menyimpan sejumlah uang sebagai deposit awal. Yang keempat, masing-masing perusahaan efek atau broker memiliki ketentuan minimal uang deposit yang berbeda-beda, rata-rata sekitar 1 hingga 5 juta atau bahkan lebih. Yang kelima, setelah disetujui, investor sudah siap bertransaksi. Nah, selanjutnya,
Apa perbedaan investasi dan juga trading saham? Meskipun sering disamakan dengan trading, namun keduanya berbeda. Perbedaan investasi dan trading saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita nilai dari jangka waktu. Jangka waktu trading saham biasanya lebih pendek. Adapun perbedaannya, yang pertama, tujuan investasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan perusahaan. Sedangkan trading bertujuan menghasilkan untung melalui jual beli saham dalam waktu cepat. Yang kedua, investor akan mendapatkan fasilitas berupa dividen, bonus, dan pemecahan saham. Sedangkan trader tidak, sebab trader hanya membeli saham dan menyimpannya dalam jangka waktu tertentu saja, dan rata-rata di bawah jangka waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, apa itu akses atau acuan kepemilikan sekuritas? Pada tanggal 18 Juni 2009, PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI meluncurkan fasilitas akses yang memungkinkan para investor pasar modal Indonesia untuk memonitor data posisi kepemilikan efek atau dana melalui jaringan internet. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah sehingga nasabah dapat terlibat langsung dengan memonitor catatan kekayaannya. Nah, itulah definisi saham, keuntungan, kerugian, hingga cara kerja saham. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.